وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى أن قال الحمد لله. Di malam yang penuh barakah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Huda alladzi ussisa ala taqwa. Sedikit keistimewaan dari Masjidil Huda ini disebutkan di dalam kitab atau kalam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau menegaskan bahwasannya ayahnya yaitu Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu kota di daerah Jawa yaitu Malang. Kemudian setelah kita tanya beberapa habaib, yang dimaksud Malang ini adalah Masjidil Huda. Ya, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga malam hari ini kita menghadiri acara silaturahmi dan juga al-haul daripada pembesar-pembesar Alawiyin, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Faqih, dan juga Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus sahib luar Batang, yang mudah-mudahan insyaallah dengan keberkahan mereka semua Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tetap istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita beribadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk menggabungkan dua fadilah majelis ilmu dan juga majelis maulid. Mungkin tadi setelah dijelaskan oleh ayah saya bahwasanya di majelis Hosmil ini, forum silaturahmi Minggu Legi, kita setiap acara mengkaji sedikit kitab fikih daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala rahmatal abrar. Ya. Yang mana di pertemuan terakhir yang kita bahas adalah pembahasan tentang puasa Ramadan, dikarenakan ketika itu kita masih di bulan Sya'ban dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah malam hari ini yang kita akan bahas adalah kitab Thaharah, kitab bagaimana cara kita bersuci. Di mazhab Imam Syafi'i, kitab-kitab rata-rata dimulai dengan pembahasan kitab Thaharah, karena kitab Thaharah sangatlah penting. Kita sholat kita bisa sah atau tidak kalau Thaharah kita sah atau tidak. Kalau kita wudu kita salah atau kita wudu kita benar tapi airnya tidak memenuhi syarat, maka wudu kita tidak sah. Ketika tidak sah, maka sholat kita pun juga tidak sah. Oleh karenanya di sini saya merangkum, ya, karena pembahasannya agak panjang, tapi di sini saya insyaallah akan rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama yang akan kita bahas adalah macam-macam air yang diperbolehkan bagi kita untuk bersuci dengannya. Entah itu kita bersucinya dengan mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, atau kita bersuci atau mensucikan dari sesuatu yang najis. Yang mana kesimpulannya air di mazhab Imam Syafi'i ada 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama adalah air tahur. Ya, makna tahur di sini adalah suci, mensucikan. Maknanya air tersebut dari zatnya itu hukumnya suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas. Yang kedua adalah ma'tahir, air suci tapi tidak mensucikan. Ya, banyak di sekeliling kita ada air suci tidak mensucikan. Contohnya apa? Kopi.
atau teh atau yang ada di Indomaret, Alfamaret, minuman-minuman semua itu termasuk suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan baik hadas maupun daripada an-najasah. Yang ketiga adalah ma'ul mutanajjis. Air mutanajjis adalah air yang dahulunya suci kemudian kemasukan sesuatu yang najis. Ini dikatakan ma'ul mutanajjis. Dan yang keempat adalah ma'un najis. Air yang dari zatnya adalah najis. Maaf seperti air kencing. Nah, dari 4 golongan ini yang bisa untuk kita jadikan bersuci adalah golongan yang pertama, yaitu suci mensucikan, atau dalam istilah kitab fikih itu diartikan ma'ul mutlak. Apa ma'ul mutlak? Ma'ul mutlak itu adalah air yang tidak terikat dengan suatu sifat, atau terikat dengan suatu sifat tapi sifatnya bisa kita lepas. Saya jelaskan. Air yang tidak terikat dengan suatu sifat, contohnya apa? Air putih, ya. Dengan artian sifat maknanya apa? Bukan air teh, air kopi, ya. Air putih itu tidak terikat dengan suatu sifat, atau yang terikat dengan suatu sifat tapi sifatnya bisa kita lepas. Contoh, air sumur, ya. Di sini air sifatnya apa? Sumur, ya. Kalau kita ngambil dari air sumur, kemudian kita kayak bongkaran depan sini bisa, kita tunjukkan kepada orang, ini air apa kira-kira? Pasti orang-orang menjawab apa? Gak mungkin air sumur, tapi apa? Air putih. Berarti apa? Sifatnya bisa terpisah kan? Nah, ini dikatakan apa? Termasuk daripada air mutlak yang boleh bisa kita pakai untuk bersuci. Nah, yang mana intinya ada 7 air dari sifat tadi yang bisa kita jadikan untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan. Ya, kalau kita ketika hujan, ya kita kumpulkan di wadah, kemudian kita berwudu dengan hujan tersebut, maka hukumnya apa? Diperbolehkan. Karena apa? Karena termasuk daripada air mutlak. Kemudian yang kedua al-thaj. Ya, al-thaj ini air yang turunnya dari langit membeku, kemudian ketika perjalanan itu mencair. Itu dikatakan air thaj. Beda dengan ma'ul barat. Yang ketiga adalah ma'ul barat yang dari atasnya mencair, ketika nyampe ke bumi, ya, maka apa? Menjadi keras. Lah, 3 golongan yang datangnya dari air dari laut dari langit tadi hukumnya boleh kita jadikan bersuci. Dan itu insyaallah ya. Nah, adapun 4 dari bumi yaitu air laut, air sumur, air sungai, dan mata air. 7 golongan air ini boleh kita jadikan untuk bersuci kita. Adapun selainnya, contohnya air teh atau air degan, ya kita mau butuh pakai air degan misalnya, boleh tidak? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memiliki sifat yang lazim. Air degan kalau kita bawa ke Embong Arab sini, kita bawa ke Arjosari, ke Singosari, tetap air degan. Ya, maka memiliki sifat yang lazim, ya kan? Maka hukumnya kan tidak sah untuk kita bersuci dengannya. Nah, itu adalah poin yang pertama yang saya ingin bahas. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang macam-macam air dalam segi banyak atau sedikitnya. Para ulama menjelaskan kepada kita, al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada air sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang di bawah 2 kula. Ya, 2 kula itu ibarat sekitar zaman sekarang 217 liter. Ya, itu air 2 kula. Kalau di bawahnya itu, maka hukumnya termasuk air yang sedikit. Adapun 2 kula ke atas itu dikatakan air yang banyak. Ya, kalau kita mungkin punya bak, itu hitungannya panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Itu dikatakan air 2 kula. Kalau kita punya ember kecil, itu dikatakan air yang
sedikit atau air di bawah 2 kula. Nah, bedanya dari 2 air ini apa? Perbedaannya ketika kemasukan najasa. Ya. Ada air kemasukan najis. Pastinya najis ini yang tidak dimaafkan oleh syariat. Ya, contohnya mungkin kemasukan bangkai tikus misal. Maka hukumnya apa? Jika air tersebut sifatnya air yang sedikit, maknanya kurang daripada 2 kula, maka secara otomatis air tersebut menjadi najis. Ya, air tersebut menjadi najis walaupun tidak berubah baunya, warnanya atau rasanya. Adapun air yang banyak, ya, air yang banyak adalah air yang 2 kula atau lebih dari 2 kula. Jika terkena sesuatu yang najis seperti bangkai tikus tadi, maka hukumnya tidak bisa kita hukumi langsung menjadi najis, akan tetapi kita lihat sifat-sifatnya. Jika ada perubahan dari warnanya atau baunya atau rasanya, maka hukumnya menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah sama sekali, ya, tidak berubah sama sekali, ada bangkai tikus, ya, kita angkat, kita lihat warnanya masih bening, ya, baunya juga bau natural, ya, atau rasanya, misal, ya, kita rasakan dari barokah, ya, kita rasakan, ya, rasanya sama, maka hukumnya apa? Air tersebut tetap menjadi suci mensucikan. Nah, ini ketika kemasukan sesuatu yang najis. Adapun kemasukan sesuatu yang suci, kita punya air, ya, kita punya air kurang dari 2 kula misal, atau lebih dari 2 kula misal. Kemasukan sesuatu yang suci, misal yang sering terjadi di kehidupan kita ini adalah kemasukan sabun. Ya, kita punya bak, kemasukan sabun sampai keruh. Ya, yang sekiranya kita tidak bisa melihat garis-garis tekelnya, natnya tekel keruh, maka hukumnya apa? Apakah kita katakan hukumnya ma'ul mustakmal, tidak boleh kita bersuci dengannya, atau masih tetap kita bersuci dengannya? Nah, para ulama mengatakan jika air lebih dari 2 kula kemudian kemasukan sesuatu yang suci, ya, maka dihukumi ma'ul mustakmal, maka hukumnya seperti ma'ul mustakmal, air yang mustakmal, maknanya tidak boleh kita jadikan untuk bersuci jika terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, berubahnya tadi dengan sesuatu yang suci, ya, seperti apa tadi? Sabun, atau kopi, teh, atau Fanta misal, dan lain sebagainya. Intinya bahwa berubahnya tadi dengan sesuatu yang suci. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mukhalitin, ya, mukhalid itu maknanya tidak mungkin kita pisah barang tadi. Misal seperti kayu, misal kayu sesuatu yang suci, ya, kemudian masuk ke bak kita, kira-kira bisa nggak kita mengeluarkan kayunya tadi? Bisa kan? Nah, maka ketika kita keluarkan kayu dan air tadi bau kayu, tetap hukumnya suci mensucikan. Kenapa? Karena bisa kita pisah. Ada beberapa barang yang tidak mungkin kita pisah. Contohnya apa? Kopi, gampang. Kita masukkan kopi, ayo, sahabat bisa memisahkan antara kopi dengan airnya? Sulit, ya. Maka hukumnya apa? Menjadi mustakmal. Syarat yang ketiga, fahisyah. Ini penting. Perubahannya tadi perubahan yang parah. Apa makna perubahan yang parah? Yang sekiranya orang tidak menyebut air tersebut air putih lagi, tapi air sabun. Tapi kalau perubahannya cuma ada perubahan tapi gak parah, yang sekiranya orang mengatakan, oh ini air putih tapi agak budak, ya, hukumnya apa? Tetap bisa kita jadikan suci mensucikan. Dan syarat yang terakhir adalah bisa kita jaga dari perubahan. Maknanya apa? Seperti kopi tadi, mungkin gak kita jaga supaya tidak masuk ke bak? Mungkin. Ada beberapa perubahan yang kita ini tidak mungkin untuk menjaganya. Contohnya apa? Perubahan dengan lumut. Kita punya bak,
kita tutupi di atasnya, insya Allah lumut tetap keluar dari bawah. Nah, ketika ada air yang berubahnya tadi dengan lumut, ya kita pakai baunya bau lumut. Ada perubahan enggak? Ada perubahan, tapi hukumnya tetap suci mensucikan. Atau misal perubahannya dikarenakan kita misal baru buat bak mandi ya dari semen, kemudian kita isi air sampai airnya full. Ketika awal kita pakai ada bau-bau semen dikit, ya kadang seperti itu kan? Ya. Maka hukumnya apa? Tetap boleh kita jadikan suci mensucikan, boleh kita bersuci dengannya. Itu insyaallah ya. Nah, poin yang ketiga, air ini yang sering terjadi, ya, banyak salah paham. Oleh karena saya akan bahas di sini, banyak yang salah paham di sini ketika ada air yang kurang dari 2 kula. Ya. Ada air yang kurang dari 2 kula, kemudian kemasukan cipratan bekas wudhu kita. Ya, kan sering terjadi ya. Bekas wudhu kita atau kita mandi janabah misal, kemudian air tersebut masuk ke dalam bak yang kurang dari 2 kula, maka sebagian di antara kita menghukumi air tersebut langsung menjadi mustamal, ya kan? Itu salah. Ya, hukumnya tidak bisa kita jadikan mustamal, tapi harus kita perkirakan. Apa maknanya begini? Ketika ada bak atau air kurang dari 2 kula, kemasukan 3 tetes, misal 3 tetes dari cipratan air wudhu kita, maka hukumnya tidak boleh kita hukumi langsung menjadi mustamal, akan tetapi kita perkirakan atau kita takdirkan. Jika tetesan-tetesan tadi warnanya seperti warna jus jeruk, ya, atau rasanya seperti rasa buah delima, atau baunya seperti bau menyan, kira-kira ada perubahan nggak? Yo, jus jeruk langsung dibunuh. Maksudnya kita perkirakan, ya kita takdirkan. Kalau sekiranya ada bak 3 tetes, masukkan 3 tetes tadi. Kalau 3 tetes tadi jus jeruk, kalau sekiranya kita masukin jus jeruk, ada perubahan nggak di antara? Tidak ada kan? Maka hukumnya tetap suci mensucikan. Tapi kalau mustakmal tadi yang masuk ke dalam bak tadi, ya, masuk ke dalam bak tadi, kita perkirakan pasti bakal berubah. Contohnya, ember kemasukan air mustakmal 1 cendung, 1 gayung, kemasukan 1 gayung. Kalau 1 gayung tadi kita perkirakan warnanya seperti jus jeruk misalnya, atau baunya seperti bau menyan, kira-kira berubah nggak? Kalau berubah, maka hukumnya menjadi mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Itu insyaallah ya. Nah, kemudian poin yang terakhir yang akan kita bahas adalah pembahasan cara mensucikan air yang sudah berubah. Para ulama menjelaskan kepada kita ada 3 cara kita mensucikan air yang sudah berubah. Yang pertama, an yadhura bi nafsihi. Ya, kita diamkan sampai subhanallah sifat-sifat tadi berubah. Misal ini, ada air lebih dari 2 kula, kemasukan sesuatu yang najis. Misal kemasukan air kencing misal, sampai baunya agak pesing. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cara yang pertama kita diamkan. Kita diamkan sampai yang sekiranya bau tersebut hilang dengan sendirinya, atau warnanya kembali normal, atau rasanya kembali normal, maka kita hukumi air tersebut suci mensucikan. Tak perlu kita kuras, ya, kita diamkan. Kalau memang berubah kembali normal, maka hukumnya apa? Menjadi suci mensucikan. Cara yang kedua dengan cara al-idhofah. Makna idhofah, kita tambah airnya tadi. Misal kita ada air kurang dari 2 kula, kemasukan najis. Tadi kita katakan apa? Hukumnya menjadi najis, ya. Ketika menjadi najis, kerannya kita buka. Kita buka, air tersebut naik sampai lebih dari 2 kula dan sifatnya kembali normal, maka hukumnya apa? Menjadi suci mensucikan. Tapi kalau kita tambah sampai di atas 2 kula, pesing, berarti hukumnya tetap najis.
Cara yang ketiga, bin nukson, dengan cara kita kurangi. Misal kita ada air lebih dari 2 kula, kemasukan sesuatu yang najis sampai warnanya tersebut berubah. Cara yang ketiga dengan cara kita kurangi airnya. Ya, kita kurangi sampai sebelum di bawah 2 kula ternyata air tersebut kembali normal. Maka hukumnya menjadi suci, mensucikan. Nah, ini adalah poin-poin yang penting di dalam pembahasan masalah air. Mungkin ada yang ditanyakan, tafadhol. Insyaallah kita semua Insyaallah kita semua adalah yang pernah melakukan perjalanan lintas kota melewati jalan tol atau SPW. Ini yang selama ini menjadi pertanyaan di dalam hati dan kadang-kadang membingungkan. Ketika kita masuk ke toilet umum, entah itu SPBU atau rest area, bahkan terkadang masjid, kita dapati di situ tempat buang air besar di spot, kemudian di sampingnya kadang-kadang hanya ember dan keran dan kemudian gayung cimbuk gitu ya. Ini seringkali ruangan toiletnya tidak besar, di spotnya kadang-kadang di atas, kemudian ada ember dan ada keran, ada gayung. Kadang-kadang juga masuk ini bingung. Suci atau tidak air yang di ember? Apalagi kemudian kalau kebetulan airnya agak beraroma yang tidak menyenangkan. Ini permasalahan pertama. Yang kedua, yang kedua kadang-kadang di mall, yang suka mall, atau kadang-kadang kafe, karena banyak kafe zaman sekarang. Spot buang air kecil itu berdiri. Bahkan saya ketemu masjid yang bahkan spotnya berdiri, yang nempel di tembok begitu. Saya belum pernah praktek buang air kecil itu sebetulnya cara bersucinya dari air kecil bagaimana? Ini dua soal ini, wa jazakumullah wa Allah jazakumullah. Permasalahan yang pertama ketika kita masuk suatu toilet, ya, kita masuk toilet ya atau WC umum, kemudian kita dapati ada kebanyakan ember, dan insya Allah pastinya kurang dari 2 kula. Kemudian kita dapati aroma terapi tadi, agak bau besi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ember tersebut, air yang di dalam ember tersebut, apa hukumnya? Ya, maka kita kembalikan kepada hukum asal air tersebut. Hukum asal air apa? Suci. Maka kita hukumi suci, kecuali kalau kita yakin ada najis yang masuk, maka baru kita hukumi najis. Adapun kalau kita masih ragu, karena ada kaidah di dalam mazhab Syafi'i ini apa? Kita kembalikan kepada hukum asal. Kita ragu air ini suci atau najis, maka hukumnya apa? Kita kembalikan kepada hukum asalnya, hukumnya suci. Ya, di mazhab Syafi'i itu tidak ada BBE, itu tidak ada. Atau BBE. BBE kalau singitra, BBE gini. Ya, ragu-ragu tidak ada. Hukum itu harus yakin. Ya, kalau kita ragu, kita kembalikan kepada hukum asal. Seperti tadi, kita ragu air ini suci atau najis, maka kita hukumnya apa? Suci. Beda halnya kalau kita yakin air ini najis, tapi kita ragu, terus disucinya pun enggak, maka hukumnya apa? Bukan suci. Kita hukumi hukum yakinnya, kan yakinnya kita pertama apa? Najis, maka hukumnya menjadi najis. Paham ya? Berarti kalau kita dapati ember, ya, apakah kita hukumi najis? Tidak, kita hukumi najis. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada hukum asal. Seperti kisahnya ada satu orang di Tarim, ya, kan dikatakan syawarib Tarim syekhun man la syekhalah. Ya, jalan-jalannya Tarim ini adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Kita masuk ke jalannya Tarim sudah mendapatkan ilmu. Di antaranya ada satu kisah, ada satu orang di jalan.
satu orang di jalan, ketika jalan di tengah-tengah jalan, ada seseorang yang melempar air dari atas. Yang lempar air. Subhanallah kena bajunya. Dia ini ragu. Air ini suci atau najis? Kalau sekiranya dia tidak tanya, maka hukumnya apa? Suci. Subhanallah dia tanya, ini air apa? Dikatakan oleh di atas, soalmu membuat pakaian najis. Pertanyaanmu ini sudah membuat pakaian najis. Kenapa? Karena yang saya lempar tadi air najis. Kalau sekiranya tidak tanya, hukumnya suci. Dan ya. Yang kedua, cara istinja. Gambarannya kurang paham ya. Kalau nggak salah ada pencetan, kemudian ada air yang keluar. Ya. Kalau memang sekiranya bisa istinja dengan itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya tidak bisa, agak sulit, kita istinja pakai tisu atau pakai baju ya. Kita pakai tisu atau kita pakai batu misal. Ya, karena apa? Karena di mazhab Syafi'i cara-cara kita beristinja itu ada 3. Paling afdolnya kita menggabungkan antara air dan batu. Ya, yang dimaksud di sini batu nanti kita jelaskan. Paling afdolnya. Cara yang kedua, kita beristinja dengan air. Cara yang ketiga, kita beristinja dengan batu. Yang dimaksud di sini batu adalah sesuatu yang suci, yang bisa mengangkat najis dan sifatnya muhtaram, sifatnya ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Kalau kita istinja, maaf ya, dengan kitab ilmu misal, atau dengan sesuatu yang dimuliakan, contohnya makanan, roti, maka hukumnya tetap najis. Karena kita istinja dengan sesuatu yang muhtaram. Nah, contohnya seperti tadi di mall atau yang lain sebagainya, boleh kita pakai tisu dengan cara 3 kali usapan. 1, sisi yang lain 2, sisi yang lain 3. Maka secara otomatis menjadi suci. Tapi kalau sekiranya bisa dengan cara duduk, lakana afdal, lebih afdal. Baik, insyaallah. Saya mungkin ada pertanyaan lain. Ketika kita wudu, kita nada itu mau membasuh muka ini yang kedua, terus ketetesan air dari yang bekasnya ketetesan itu bagaimana? Itu tadi hitungannya tadi, tetesan tadi kalau kita perkirakan seperti warna jus tadi, itu kira-kira berubah kan? Tidak berubah kan? Maka hukumnya tetap suci, mensucikan. Dan air yang kita katakan mustakmal itu adalah air basuhan pertama. Ya, perlu kita garis bawah di sini, air basuhan pertama. Tetesan-tetesan tadi dikatakan mustakmal. Adapun basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, basuhan sunnah, itu maka hukumnya tidak menjadi mustakmal. Tentu, siapa? Ada yang lain? Terakhir ya. Ini tutup sekali ya. Sekarang ini kan lazim ada tisu basah. Di mana tisu basah itu aslinya ada, dia sudah tidak bisa menyerap air karena sifatnya sudah. Tapi ibu-ibu kita istri kita cenderung memakai itu untuk bersuci. Ya, diantaranya bersuci dari air putih. Nah, yang jelas kan itu tidak tapi menyerap air lagi. Nah, bagaimana kemudian? Sebenarnya bukan masalah menyerap airnya ya, karena gini, di antara syarat istinja, syaratnya kotoran yang keluar dari badan kita tidak tercampur dengan selain air. Adapun tisu basah itu campurannya sudah apa? Metanol atau bukan baunya. Atau iya, alkohol atau metanol. Ketika nempel, maaf ke kotoran kita, maka secara otomatis wajib kita pakai air. Ya. Kalau tisu kering itu masih boleh. Tapi kalau sudah tisu basah, maka hukumnya apa? Wajib kita bersihkan dengan air. Karena apa? Karena posisinya menjadi najis. Penutup ya. Wallahu subhanahu